adik-adik, ketemu lagi sama saya Desi Wulandari. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengerjakan satu soal lagi. Oke, kita mulai ya. Nih, kakak punya soal. Soalnya adalah tentang sistem periodik unsur. Jadi di sini ada logam trivalen X. Dia itu 13 gram, lalu dimasukkan ke dalam 1 liter H2SO4 2 molar. Nah, ternyata ada hasilnya nih. Hasilnya itu adalah gas H2 sebanyak 9 liter. Di sini 9 liternya itu pada keadaan 1 mol gas sama dengan 30 liter. Berarti ini bukan pada keadaan STP ya. Lalu, jika logam ini memiliki 31 neutron, maka logam X dalam sistem periodik terletak pada... Nah, maksudnya ini yang ditanyakan adalah pada golongan berapa dan pada periode berapa. Oke, kita mulai ya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Di sini ada logam trivalen ya. Logam X dia logam trivalen. Jadi ketika si X itu teroksidasi, maka dia akan menjadi X3+. Terus massa X-nya. Massa X dia sebanyak 13 gram. Lalu dilarutkan ke dalam 1 liter H2SO4 2 molar. Berarti dia volume H2SO4 sama dengan 1 liter. Terus molaritas H2SO4 sama dengan molaritasnya adalah 2 molar. Menghasilkan gas H2. Gas H2 di sini volumenya adalah 9 liter pada keadaan 1 mol gas 30 liter. Kita di sini langsung cari aja molnya ya. Masih ingat kan? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Kita langsung masukkan saja. Berarti molnya H2 dibagi dengan volumenya tadi 9 liter sama dengan nih 1 mol gas. Berarti 1 mol dibagi dengan 30 liter. Di sini 30. Oke. Ini liternya kita hapus saja ya. Maka mol H2-nya sama dengan 9 per 30 atau 0,3 mol. Oke, lalu apa lagi yang diketahui? Oh, dia memiliki 31 neutron. Berarti unsur X memiliki 31 neutron. Oke, kita coba kerjakan lagi. Apa yang kira-kira harus kita tulis dulu nih? Nih, di sini kan ada reaksi antara logam X dengan H2SO4. Hasilnya adalah gas H2. Oke, kita tulis dulu di sini. Berarti X ketika ditambahkan dengan H2SO4 menjadi di sini ditambah dengan H2. Nah, di sininya apa? Ingat, X itu trivalen ya. Terus nanti di sini ada SO4 lagi kan? SO4 itu dia 2-. Jadi kalau misalnya kita mereka berikatan menjadi X2 SO4 3 kali. Ini tinggal kita tukar aja. Yang SO4-nya jadi ada 3, si X-nya jadi ada 2. Oke. Sekarang coba kita setarakan dulu ya. X-nya di sini ada 2, maka di sini 2. SO4-nya ada 3, maka di sini 3. H-nya jadi 3 dikali 2, ada 6. Nah, di sini H2, maka di sini kita harus kali 3. Oke, bisa ya? Nah, tadi kita sudah menghitung bahwa gas H2 yang dihasilkan ini adalah 0,3
mol. Oh, di sini berarti dia 0,3. Nah, dari sini ini 0,3. Kita bisa tahu dong berapa mol X-nya? Kita pakai perbandingan mol. Ini 3 banding 2. Kalau di sini 0,3, maka si X-nya adalah 0,2. Wah, udah ada nih mol X. Terus dari sini kita harus cari apa lagi? Ingat, mol itu sama dengan gram per mr. Nah, kita mau cari apanya nih? Kita sekarang cari mr-nya. Oke. Molnya, oh kita ini dulu ya. Berarti mr itu sama dengan gram per mol. Sama dengan gramnya adalah 13 dibagi molnya si X itu adalah 0,2. Oke, kita hitung. Ini berarti 13 kita bagi 0,2. 130 dibagi 2 ini adalah 65. Oke, bisa? Nah, sampai sini massa relatif itu kan sama dengan neutron tambah proton ya. Neutronnya tadi ada kan? Massa relatifnya kita sudah punya, berarti kita bisa cari protonnya. Massa relatifnya itu tadi 65 sama dengan neutronnya 31 ditambah dengan P-nya kita cari. Maka P-nya sama dengan 65 kita kurang 31. Berarti 34. Ingat, kalau misalnya dia bilangnya ini kan logam X dalam keadaan unsurnya ya di sini. Kalau misalnya dalam keadaan unsurnya bukan ion, berarti proton itu sama dengan elektron. Maka elektronnya juga sama dengan 34. Nah, terus udah ketemu nih elektronnya. Tinggal kita apakan kalau kita mau cari dia terletak di mana dalam sistem periodik unsur. Yang kita lakukan adalah mengkonfigurasikan. Oke, kita konfigurasikan ya. Berarti X34 sama dengan 1s2, 2s2, 3 maaf 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Coba kita hitung dulu. 10, 20, 30. Oke, berarti setelah 4s, 3d, 4p, sisanya berapa ya? 34 kan? Oh, berarti ini sisanya adalah 4. Ini yang terakhir. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Terus sekarang gimana caranya kita tahu golongannya berapa dan periode berapa? Golongannya nih, karena dia berakhir di P, maka golongannya itu adalah S yang terakhir ditambahkan dengan P yang terakhir. Apa yang ditambahkan? Elektronnya ya. Di sini S yang terakhir kan 2, P yang terakhir 4. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini golongan 6. Karena dia berakhirnya di P, maka dia golongan A. Nah, sekarang periodenya. Periodenya, coba kita lihat. Kalau periode kita harus lihat dari yang mana? Periode itu harus kita lihat dari kulit yang paling luar. Nah, ini kan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kulit yang paling luar, oh berarti dia adalah kulit yang keempat. Maka dia periodenya adalah periode 4. Selesai deh. Bisa? Oke, gimana? Udah jelas belum? Atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain nih?
Kalau misalnya kalian mau bertanya, boleh nih. Nanti tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!